Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas saham yang mau IPO yang lagi tren, yaitu saham CBDK. Dari apa? Tikernya aja sudah tiker CBD, artinya sebuah emiten properti. Nah, CBDK atau Bangun Kosambi Sukses Tbk ini adalah anak usaha dari Pani atau PIK 2 milik salah satu sembilan naga Aguan. Kita tahu Pani sudah naik beribu-ribu persen. Nah, bagaimana dengan saham CBDK ini? Apakah bisa mengulang kesuksesan Pani? Sebelum kalian order, mari kita bahas fundamental dari CBDK ini. Oke? Nah, jadi di website IPO ini sudah muncul ya, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, ini termasuk saham syariah, ya artinya hutangnya kecil ya, hutangnya kecil. Terus kemudian dari bisnisnya tidak ada penjualan yang melanggar syariah ya, contohnya riba atau barang-barang non halal. Nah, kemudian sekarang lagi periode book building ya, dari tanggal 13 sampai 20 Desember. Di sini belum ada kapan akan IPO ya jadwalnya. Ya kemungkinan sih kalau enggak akhir tahun ya bisa jadi awal tahun. Kita nggak tahu ya. Karena tanggal 24 25 itu sudah pasti libur ya. Tanggal 31 juga sudah pasti libur. 31 mungkin belum libur ya, tapi hawa-hawanya sudah libur. Nah, ini di book building ini sekitar 3.000 sampai 4.000 penawaran, harga penawarannya, dan hanya ditawarkan sebesar 5,6 juta lot atau 500 juta lembar saham. Nah, kalau menurut informasi yang beredar ini tidak ditawarkan sekitar 10% ya. Kalau 10% berarti ya kurang lebih mungkin sekitar 5 miliar ya. 5 miliar lembar. Dan kalau di total ya, kalau di total ini kurang lebih IPO-nya dan IPO-nya 1,7 sampai 2,27 triliun ya. Dan nanti akan memiliki market cap sebesar 17 sampai 22 triliun. Nah, dengan market cap sebesar itu, kira-kira menurut kalian ini masih bisa digoreng enggak? Ya. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Artinya dengan 10% saham yang beredar di publik, misalnya yang disebar ke publik beneran itu hanya katakanlah 5% ya. Sisanya 5% itu dipegang oleh institusi atau fund manager ya. Maka akan sangat mudah sekali digoreng. 50% itu kan cuma 1 triliunan kan ya, 1 triliunan saham yang beredar di retail. Oke, sekarang kita lihat valuasinya ya. Kita lihat valuasinya. Jadi PT Bangun Kosambi Sukses ini anak usaha Pani yang dimiliki 50% oleh Pani. Ya, meskipun 50% oleh Pani ya sisanya juga paling dimiliki oleh Aguan sendiri ya. Atau mungkin juga Salim ya, atau mungkin entitas joinan antara Salim dan Aguan ya, tapi yang di luar Pani. Dan CBDK ini menyumbangkan sekitar 70% laba bersih dari Pani. Ini data yang saya gunakan adalah data dari first half ya. Nah, tentu yang Q3 sebenarnya juga ada untuk Pani ya, tapi kalau yang CBDK tidak ada laporan keuangannya. Nah, dari laporan keuangannya saya sudah mendapatkan informasi bahwa ekuitas ini nanti pasca IPO ini 6 triliun ya, artinya 4 triliun ekuitas aslinya CBDK, 2 triliunnya dari IPO ya. Nah, PBV-nya ini sekitar 2,8 sampai 3,6 dengan menghitung dana IPO. Dan laba bersih sekitar 412 miliar ya di first half. Kita kali 2 aja untuk gampangnya, sekitar 800 miliar. Dengan laba 824 miliar ini, maka nanti pernya ini sekitar 20 sampai 26 kali dengan anggapan bahwa market cap-nya sekitar ini 17 sampai 22 triliun. Untuk saham IPO saya kira masih wajar ya, belum yang puluhan sampai ratusan kali ya. Apalagi yang beredar cuma 10% dan yang punya adalah Pani yang sudah kita tahu
memiliki track record meningkatkan market cap secara ugal-ugalan ya. Oke, sekarang kita lihat sedikit tentang ini. Ini adalah laporan keuangan PANI ya, di first half ya, di first half disebutkan bahwa bukan ini ya. PT Bangun Kosambi Sukses ini asetnya sebesar 14,8 triliun ya. Ini di Juni 2024. Nah, tapi kepemilikannya cuma 51%. Artinya laba bersih dari CBDK ini yang dikonsolidasikan ke PANI itu cuma 51%-nya. Jadi contoh misalnya ini ya. Ini PANI ini tahun 2024 Q1 Q2 ya, total kan 284 miliar ya. 284. Di 284 miliar ini ada 51% konsolidasi dari CBDK. Nah, berapa laba bersih CBDK? Kita lihat di sini. Jumlah laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini ya, berarti yang diatribusikan ke induknya. Ada 412 miliar. Kalau kita kali 2 sama dengan 800 miliar. Oke. Nah, tapi kita buat 412 miliar dulu first half ya. Nah, kalau dibagi 50%, maka kan sekitar 200-an miliar kan, 200 berapa gitu. Berarti dari 280 miliar labanya PANI ini, sekitar 200 miliar itu dihasilkan dari CBDK. Berarti cukup banyak ya, cukup banyak proporsi keuntungan CBDK ini terhadap PANI. Artinya ya CBDK ini termasuk mungkin area-area yang di cover oleh CBDK ini ya 20-30% dari area peak 2 ya. Karena kan PANI sendiri punya banyak anak usaha ya, biasanya kan yang PT ini untuk mengcover yang sebagian ini, yang PT ini untuk mengcover sebagian ini dan seterusnya. Itu ya, dan kita tahu peak 2 itu kan lebar sekali dan juga luas sekali dan juga ada bagian-bagian yang memang belum dikembangkan. Oke. Nah, lalu kita kembali ke CBDK ya. CBDK ya. Nah, jadi CBDK sendiri ya, ekuitasnya itu adalah 8 triliun ya total. Tapi yang diatribusikan ke kepentingan pemilik induknya itu cuma 4 triliun. Kenapa? Karena CBDK ini punya anak yang namanya MAS ya. Ini yang ada di bawahnya ini. Nah, Mega Andalan Sukses. Nah, MAS ini itu asetnya 10 triliun ya. Dia anak usaha dari CBDK. Nah, CBDK memiliki emas ini cuma 50%. Artinya PANI memiliki MAS besar 26% ya. Nah, kita nggak tahu apakah nanti si dana dari IPO ini akan digunakan untuk disuntikkan ke Mega Andalan Sukses ini. Bisa jadi ya. Bisa jadi dana IPO dibuat menambah kepemilikan dari CBDK dari yang awalnya 50% menjadi lebih ya. Atau bahkan CBDK sendiri nanti bisa saja dia right issue terus kemudian meningkatkan kepemilikan ke emas menjadi 90% dan seterusnya. Saya tidak tahu ya, tapi itu potensi itu tentu tetap ada. Oke. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kalau saya pasti akan ikut. Tapi paling cuma ya 2 lot lah, karena saya nggak yakin akan bisa dapat banyak. 2 lot sendiri kalau misalnya ya 2 sampai 5 lot lah. Misalnya harganya 3.000-an, mana tadi? Harganya 3.500 ya. Itu berarti kalau satu lotnya 350.000, kalau 4 lotnya sekitar 1 juta sekian lah. Nah, 1 juta sekian ini kalau misalnya bisa backer sudah bisa jadi 2 juta. Kalau misalnya bisa triple atau 5 backer ya kita nggak tahu ya, tergantung strategi masing-masing. Oke, jadi itu ulasan saya terkait IPO dari PT Bangun Kosambi Sukses ya. Semoga bisa dapat full penjatahan ya. Kalau cuma submit
4 lot aja saya kira kemungkinan dapat lah. Karena seperti saham AADI aja kemarin 4 lot aja dikasih kan. Padahal yang subscribe beratus-ratus kali, 100 kali atau berapa kemarin kalau nggak salah. Atau 1000 kali atau lebih, saya kurang tahu ya. Tapi kalau ini juga saya yakin pasti banyak yang subscribe juga di saham di IPO dari CBDK ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe video saya dan lihat video-video saya yang lain. Terima kasih. Bye.